Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah Audit Operasional mengenai bab 5 Audit Report. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Lulu Fauzia, yang kedua ada Ausi Arabella Faiza, yang ketiga ada Rizky Sulistianingsih. Sebelum masuk ke audit report, mari kita kenali laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang meliputi laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca, serta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut. Menurut Zaki, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan atau financial statement merupakan suatu laporan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja usaha perusahaan yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengembalian berbagai keputusan usaha yang menguntungkan. Dengan demikian, maka informasi akuntansi bukan merupakan tujuan dari suatu usaha, melainkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan usaha yang tepat. Laporan keuangan harus memenuhi syarat penyajian yang layak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Penyajian layak berarti tidak boleh ada kesalahan yang material dalam penyajian angka-angka dan segala informasi yang seharusnya disajikan. Informasi keuangan inilah yang disebut disclosure dan yang sering menjadi bahan perbedaan pendapat antara auditor dengan klien. Selanjutnya masuk ke laporan audit atau audit report. Hasil akhir audit adalah laporan audit yang berisi suatu pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas yang diaudit. Komunikasi antara user dengan auditor mutlak diperlukan guna memperoleh suatu gambaran mengenai laporan keuangan yang dimiliki oleh klien. Laporan audit atas laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan. Karena itu, auditor sangat diandalkan dalam memberikan informasi yang baik bagi investor. Pelaporan adalah bagian penting dari proses audit, sebab di dalamnya menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh auditor dan simpulan yang diambilnya. Persyaratan dasar audit report didasarkan pada 4 standar pelaporan berikut. Yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Laporan audit harus memuat petunjuk yang mengenai sifat pekerjaan auditor jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulinya. Dalam audit, report biasanya dalam bentuk baku yang terdiri dari paragraf pengantar, paragraf lingkup audit, dan paragraf pendapat. Yang pertama ada paragraf pengantar, didapatkan 3 fakta yaitu tipe jasa yang diberikan auditor, objek yang diaudit, dan yang terakhir pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas audit report.
Yang kedua ada paragraf lingkup audit yang berisi pernyataan ringkas mengenai audit yang dilaksanakan auditor. Yang ketiga, paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai simpulan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari klien. Bentuk laporan audit yang ditujukan pada pengguna ada dua bentuk. Yang pertama, laporan bentuk pendek, dan yang kedua, laporan bentuk panjang. Laporan bentuk pendek audit report yang terdiri dari scope dan opini paragraf yang ditujukan kepada user, sedangkan laporan bentuk panjang berisi berbagai aspek pandangan keuangan dan diperoleh penelitian yang mendalam hanya ditujukan untuk manajemen. Laporan audit bentuk baku memiliki unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, suatu judul yang berbunyi laporan auditor independen. Yang kedua, pihak yang dituju oleh auditor bagi laporan auditnya. Yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan audit telah diaudit oleh auditor. Selanjutnya ada suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Selanjutnya, suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. F. Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material. G. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi yang pertama pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. B. Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat manajemen. C. Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Lalu lanjut dengan suatu penyajian bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. IAI terakhir menetapkan audit report bentuk baku bila auditor memberikan pendapatnya pendapat wajar tanpa pengecualian. Audit bentuk baku terdiri dari 3 alinea yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada alinea pendahuluan atau pengantar. Tujuan pokok dari alinea ini adalah untuk membedakan secara jelas antara tanggung jawab manajemen dengan tanggung jawab auditor. Kata-kata yang digunakan dalam alinea ini adalah, kami telah mengaudit neraca perusahaan XX untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Anak kalimat ini menegaskan bahwa audit telah dilaksanakan. Dalam konteks kalimat ini, standar auditing yang meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan total 10 standar telah terpenuhi semuanya. Dua, alinea lingkup. Pada alinea ini memenuhi sebagian standar pelaporan keempat yang mengharuskan auditor untuk secara jelas menyebutkan sifat audit yang dilakukan. Dan pada alinea ini pula disebutkan keterbatasan suatu audit yang dilakukan auditor. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing. Dalam konteks kalimat ini, standar auditing yang meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan total 10 standar setelah terpenuhi semuanya. Yang ketiga ada alinea pendapat yang bunyinya, menurut pendapat kami, audit report merupakan pernyataan yang dihasilkan dengan berbagai pertimbangan. Kesimpulan yang dibuat auditor tidak berarti suatu keyakinan penuh, meskipun auditor seorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, namun demikian, auditor tidak dapat memberi jaminan ketelitian laporan keuangan. Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas. Menyajikan secara wajar dalam kalimat ini mengandung konotasi bahwa laporan keuangan disajikan secara masuk akal. Jika pendapat yang diberikan auditor wajar tanpa pengecualian, maka artinya auditor percaya laporan keuangan disajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. Kalimat dalam segala hal yang material memberikan suatu informasi bahwa auditor bukan mengatestasi kebenaran mutlak laporan keuangan. Sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maksud dari kalimat ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum dijadikan pedoman dalam menentukan kewajaran dari laporan keuangan. Yang ketiga, jenis pendapat auditor.
Untuk dapat mengetahui apakah laporan keuangan telah disusun dengan wajar sesuai SAK, maka dilakukan pemeriksaan oleh eksternal auditor. Dalam pemberian pendapat audit, 5 kondisi yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Ruang lingkup audit, apakah ada pembatasan atau tidak. Yang kedua, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang ketiga, kekonsistenan dalam penggunaan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, ketidakpastian mengenai materialistis. Yang kelima, independensi auditor. Pendapat atau opini yang diberikan auditor dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu: 1. Pendapat tanpa perkecualian. Pendapat ini diberikan auditor bila dalam pengauditan yang dilakukan tidak terjadi pembatasan atas aktivitas auditnya. Selain itu, ada syarat lain dalam menerapkan standar akuntansi keuangan. A. Audit dilaksanakan berdasarkan pedoman standar auditing. Yang B. Laporan keuangan disajikan dengan layak dan tidak menyesatkan. Yang C. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. D. Penerapan standar akuntansi keuangan dengan konsisten. 2. Pendapat setuju dengan pembatasan. Auditor memberikan pendapatnya bila ditemukan salah satu kondisi. Yang pertama, pembatasan lingkup oleh klien terhadap aktivitas auditor dalam pengauditan. Yang kedua, tidak dapat dilaksanakan audit karena kondisi yang di luar kekuasaan klien atau auditor. Yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun dengan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, tidak konsisten menerapkan standar akuntansi keuangan. 3. Pendapat tidak setuju. Auditor memberikan pendapat bila mana laporan keuangan klien tidak disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, laporan tanpa pendapat. Auditor tidak memperoleh cukup bukti dalam melaksanakan tugas. Kondisi yang menyebabkan auditor harus memberikan pendapat ini adalah: 1. Ruang lingkup auditor yang dibatasi oleh klien secara luar biasa. Yang kedua, tidak adanya independensi auditor dalam hubungannya dengan klien. 5. Pendapat sepotong-sepotong merupakan suatu cara penyajian pendapat auditor pemberian pendapat tidak setuju atau laporan pendapat. Dengan demikian, pemberian pendapat sepotong-potong perlu memperhatikan: 1. Auditor tegas dalam pendapatnya, apakah pendapat tidak setuju atau laporan tanpa pendapat. Yang kedua, pemberian pendapat setuju pada akun tertentu tidak boleh dalam bentuk yang menyebabkan salah tafsir. Yang ketiga, harus memperhatikan hubungan suatu akun yang menyebabkan diberikan pendapat tidak setuju atau laporan tanpa pendapat dengan akun lainnya. Yang keempat, auditor harus memperluas auditannya atas akun-akun yang akan diberikan pendapat setuju. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.